Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga tetap selamat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar bersama PPKN pada bab yang pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengawali, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang mestinya hendak kita capai bersama. Di antaranya adalah kita nanti diharapkan bisa menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga melihat komitmen para tokoh bangsa, pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Itu beberapa di antara tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, mari kita mulai materi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini diawali dengan datangnya Jepang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942 dengan janji manis Jepang ingin membantu kemerdekaan Indonesia, sehingga kedatangan Jepang di Indonesia diterima oleh bangsa Indonesia dengan kedua tangan. Untuk memenuhi janji Jepang, diantaranya dibentuklah yang namanya BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, di mana badan ini dibentuk untuk mempersiapkan terkait dengan hal-hal kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam melaksanakan tugasnya melakukan sidang. Adapun sidang pertama dari BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun sidang BPUPKI pertama ini membahas fokus tentang dasar negara Indonesia. BPUPKI itu sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat, KRT Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat selaku sidang. Dalam sidang yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, di sana ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan konsep dasar negara Indonesia. Yang pertama, tokoh kita yaitu Bapak Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan 5 konsep dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan. Pidato Pak Muhyamin ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945. Pidato yang kedua yaitu disampaikan oleh beliau Bapak Supomo. Ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau menyampaikan gagasannya, pendapatnya mengenai 5 dasar negara yang terdiri 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Kemudian pada hari terakhir yaitu tanggal 1 Juni, giliran beliau Pak Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan atau konsep dasar negara Indonesia.
Beliau menyampaikan 5 tersebut adalah: 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 4. Mufakat atau demokrasi. Saya ulang, 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam masa sidang 29 Mei sampai 1 Juni tersebut ada 3 tokoh kita yang menyampaikan tentang konsep dasar negara Indonesia. Anak-anak yang saya cintai, dalam sidang BPUPKI yang pertama juga berhasil membentuk panitia 9 yang tugasnya kurang lebih merumuskan tentang konsep dasar negara Pancasila. Dalam kerja panitia 9 berhasil merumuskan rancangan yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau The Jakarta Charter. Dalam Piagam Jakarta, terutama pada sila yang pertama, di sana tertulis atau berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat ajaran Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Baik anak-anak, setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka kemudian BPUPKI dibubarkan. Namun untuk melanjutkan kerja, BPUPKI diganti atau dibentuklah yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang Dokuichu Junbi Inkai. Ya, anak-anak, setelah Jepang dinyatakan kalah dengan sekutu, yaitu dengan dibombardirnya kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 14 Agustus, maka ada desakan terutama dari kelompok muda yang mendesak kepada kelompok tua untuk menyegerakan dikumandangkannya kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun pada waktu itu ada pro kontra antara keinginan kelompok atau golongan muda dengan golongan tua, yang pada akhirnya keinginan kedua golongan tersebut dapat dipertemukan, sehingga pada malam H-1 Bapak Soekarno segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan kemudian merumuskan atau menulis konsep naskah proklamasi yang kemudian diperintahkan juga kepada Ibu Fatmawati untuk membuat atau menjahit bendera merah putih. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pada saat proklamasi kemerdekaan, dasar negara kita Pancasila rumusannya belum disahkan atau ditetapkan. Karena merupakan syarat berdirinya sebuah negara, maka setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari setelahnya tanggal 1 Agustus 1945, PPKI kemudian menggelar sidang. Di antara hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf, mari kita tutup belajar kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.